think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu film horor yang punya konsep unik banget dan lumayan bikin merinding. Judulnya The Autopsy of Jane Doe, tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak yang bekerja sebagai ahli forensik. Awalnya mereka cuma diminta buat ngelakuin otopsi mayat wanita misterius. Tapi ternyata semakin dalam mereka membedah tubuh wanita itu, semakin banyak juga kejanggalan aneh yang bikin kita bertanya-tanya. Mulai dari organ dalam yang rusak parah tanpa ada bekas luka luar, sampai hal-hal goib yang bikin ruang otopsi itu kayak neraka dunia. Penasaran sama bagaimana kisah lengkapnya dan siapa sebenarnya Jane Doe ini? Makanya tonton terus videonya sampai habis. Dan kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan sebuah rumah yang jadi tempat kejadian perkara. Polisi menemukan seluruh penghuni rumah itu tewas mengenaskan. Tapi anehnya tidak ada tanda pembobolan ataupun barang yang hilang. Salah satu polisi bahkan menduga kalau para korban justru berusaha kabur dari dalam rumah. Lalu saat menyelidiki ke dalam basement, mereka menemukan mayat seorang perempuan misterius yang terkubur di dalam tanah. Setelah diselidiki, polisi memastikan kalau mayat perempuan itu tidak punya identitas dan juga tidak ada kaitannya dengan para korban di rumah tersebut. Karena tidak diketahui siapa dia, mayat itu pun diberi nama Jane Doe, atau sebutan umum di Amerika untuk mayat perempuan tanpa identitas. Sedangkan laki-laki disebut dengan John Doe. Lalu kita dikenalkan dengan tokoh utama yang bernama Austin Tilden dan ayahnya bernama Tommy Tilden. Mereka berdua adalah ahli otopsi yang punya ruang otopsi sendiri di basement rumah mereka. Saat pertama kali muncul, kita melihat Austin membantu ayahnya melakukan otopsi pada mayat korban kebakaran. Di sini juga digambarkan bagaimana mereka bekerja. Mereka mencari tahu penyebab kematian lewat pemeriksaan luar sampai membuka organ dalam. Tommy yang lebih berpengalaman sempat menguji Austin dengan menanyakan pendapatnya soal penyebab kematian mayat tersebut. Austin menjawab dengan yakin bahwa korban meninggal karena terlalu banyak menghirup asap, karena terlihat dari kerusakan pada hidung, tenggorokan, dan paru-parunya. Tapi ayahnya langsung meluruskan. Menurutnya penyebab kematian bukan karena asap atau api. Dia menjelaskan mayat itu ditemukan di dapur yang letaknya jauh dari pintu keluar. Itu artinya korban tidak berusaha kabur saat kebakaran terjadi. Tommy lalu menunjukkan bagian dalam kepala si mayat, di mana ada bekas benturan keras yang menimbulkan peradangan di otak. Dari situlah jelas bahwa korban ini sudah meninggal sebelum kebakaran itu terjadi. Dan dia meninggal bukan karena terbakar ataupun menghirup asap, melainkan akibat kepalanya terbentur sangat parah. Setelah itu Tommy menyuruh Austin untuk menyelesaikan pekerjaannya, sementara dia sendiri keluar sebentar buat menghirup udara segar sambil ngudut. Saat Austin sudah membereskan mayat tadi, dia pun dikagetkan dengan kucing ayahnya yang membawa tikus mati dari saluran udara. Austin pun langsung membuang tikus itu ke tempat sampah, lalu mencuci tangan. Tidak lama kemudian, Austin merasa ada sesuatu yang aneh, di mana dia seperti sedang diawasi. Bahkan terdengar suara dari luar ruangan. Lalu dia pun keluar untuk memastikan dari mana sumber suara itu. Dan tiba-tiba, ternyata yang muncul adalah pacarnya Austin yang bernama Emma. Buat Austin, ini pertama kalinya Emma masuk ke ruang otopsi bawah tanah milik keluarganya. Dengan rasa penasaran, Emma langsung melihat-lihat ruangan itu dan bahkan meminta Austin untuk menunjukkan salah satu mayat di lemari pendingin. Awalnya Austin menolak, tapi tiba-tiba Tommy datang dan justru memperbolehkan Emma melihat salah satu mayat yang ada di sana. Austin akhirnya menunjukkan salah satu mayat yang kepalanya sudah hancur karena sebuah insiden. Emma lalu bertanya kenapa di kaki mayat itu ada lonceng kecil.
Tommy pun menjelaskan bahwa lonceng dipasang untuk memastikan mayat benar-benar sudah mati, bukan sekedar mati suri. Soalnya bakal kacau kalau tiba-tiba ada mayat yang bangun saat proses otopsi. Ketika Emma hendak melihat wajah mayat itu, Austin malah iseng mengagetkannya. Your boyfriend lied to the cops to find cause of death. Singkat cerita, saat Austin dan Emma hendak pergi, mereka bertemu dengan sheriff di lift yang membawa mayat misterius dan meminta agar otopsinya dilakukan malam itu juga. Di sini Austin pun dibuat bingung. Di sisi lain, dia ini sebenarnya kan mau pergi sama si Emma. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk membantu ayahnya. Dia berjanji pada Emma kalau pekerjaannya akan cepat selesai dan meminta Emma menjemputnya lagi 1 jam kemudian untuk makan malam bersama. Come back in a few. We'll catch some midnight. Grab a drink at Thorn. Maybe. You're hot. Scene lalu berpindah ke ruang otopsi. Mayat yang dibawa polisi tadi ternyata adalah mayat perempuan tanpa identitas, yaitu si Jendo. Polisi menjelaskan kalau mayat itu ditemukan terkubur di basement dan sama sekali tidak ada data. Bahkan sidik jarinya tidak terdeteksi di sistem. Saat itu kucing milik Tommy mengeluarkan suara aneh, seolah dia memberi pertanda buruk. Polisi juga menekankan bahwa otopsi harus segera dilakukan malam itu juga, karena besok pagi kasus Jendo ini sudah pasti akan jadi sorotan media. Proses otopsi dimulai sekitar jam 10 malam, dikerjakan oleh Austin dan ayahnya. Dari radio terdengar siaran cuaca yang mengatakan beberapa hari ke depan akan cerah. Pada tahap pertama mereka melakukan pemeriksaan luar. Austin mengambil foto mayat Jendo dan memperkirakan usianya sekitar 20-an. Kulitnya tampak normal tanpa luka memar atau tanda pendarahan. Tapi saat matanya dibuka, bola matanya sudah berwarna abu-abu. Menurut Tommy itu biasanya tanda mayat sudah mati beberapa hari yang lalu. Tapi anehnya kondisi tubuh Jendo masih terlihat bersih dan segar. Tidak seperti mayat yang sudah lama. Keanehan lain juga muncul. Suhu tubuhnya sangat dingin. Pergelangan kaki dan tangannya patah tanpa ada bekas memar. Dan di kuku serta rambutnya ditemukan tanah gambut. Menurut Tommy, tanah gambut yang ditemukan di tubuh Jendo biasanya hanya ada di wilayah utara, bukan di area pemukiman padat seperti kota, di mana tempat mayat itu ditemukan. Saat Austin membuka mulut Jendo, mereka kaget melihat lidahnya sudah terpotong. Dari situ Tommy menduga sementara kalau Jendo mungkin korban perdagangan manusia, di mana tangan dan kakinya sengaja dipatahkan agar tidak bisa kabur, dan lidahnya dipotong supaya tidak bisa berbicara. Kemudian mereka masuk ke tahap kedua otopsi, yaitu pembedahan bagian dalam. Tapi baru saja akan mulai, tiba-tiba lampu ruangan berkedip dan siaran radio berubah sendiri. Singkatnya, tubuh Jendo berhasil dibedah, dan tentu saja video ini akan saya blur, demi kebaikan kita bersama. Tommy lalu menyuruh Austin menyimpan sampel darah Jendo ke dalam kulkas. Tapi saat dimasukkan, darah itu malah tumpah menembus wadahnya, seolah menolak untuk disimpan. Setelah Austin membersihkannya, mereka menemukan fakta yang baru, di mana seluruh organ dalam dari tubuh Jendo ini sudah rusak parah. Bahkan ada yang seperti hangus terbakar. Hal itu pun membuat Tommy heran. Bagaimana mungkin organ dalam bisa rusak separah itu, sementara bagian luar tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan luka apapun. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara benda jatuh dari luar ruang otopsi. Austin keluar untuk mengecek setiap ruangan, tapi tidak menemukan apapun. Saat melihat ke arah cermin di lorong, dia sempat melihat sosok berdiri di belakangnya. Namun ketika dicek langsung, lorong itu ternyata kosong. Austin lalu masuk ke ruangan gelap dan menyalakan lampu. Dari saluran udara terdengar suara yang aneh. Saat dia naik ke kursi untuk mengeceknya, sesuatu membuatnya kaget hingga terjatuh. Tommy pun segera datang dan ketika mereka melihat lagi ke dalam saluran udara,
Ternyata di sana ada kucing kesayangan Tommy yang sudah sekarat. Entah karena apa. Karena kucing itu tidak bisa diselamatkan, Tommy akhirnya mengakhiri hidup kucing itu lalu membakarnya di tempat kremasi. Give me a minute. Saat Austin kembali ke ruang otopsi, tiba-tiba salah satu laci mayat terbuka dengan sendirinya. What are you doing? Let's not close it all. Let's keep going. Mereka pun melanjutkan otopsi ke tahap ketiga, membedah organ dalam. Saat membuka bagian lambung Jendo, mereka menemukan benda aneh yang ternyata adalah bunga Jimsonweed, tanaman beracun yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Jimson. Bersamaan dengan itu, dari radio terdengar berita bahwa cuaca akan berubah drastis, dengan hujan deras dan angin kencang. Saat pemeriksaan berlanjut, Tommy menemukan kain kecil dengan simbol aneh mirip lambang okultisme. Ketika kulit bagian dalam Jendo dikuliti, mereka semakin terkejut karena simbol yang sama ternyata terukir jelas di jaringan tubuhnya. Di saat yang sama, radio kembali berubah dengan sendiri. Pintu-pintu laci mayat terbuka. Lampu ruangan berkedip hingga akhirnya pecah seketika. Saat Austin menyalakan senter, mereka kaget karena semua laci sudah kosong. Dan mayat-mayat yang seharusnya ada di dalamnya menghilang tanpa jejak. Austin dan Tommy mulai panik dan memutuskan untuk kabur dari ruang bawah tanah. Mereka coba lewat lift, tapi ternyata tidak berfungsi karena listrik sedang bermasalah. Saat mencoba pintu atas, ternyata di luar sedang hujan deras, dan sebuah pohon tumbang menimpa pintu tersebut, membuat mereka benar-benar terjebak tanpa adanya jalan keluar. Austin lalu mengecek ponselnya, tapi sinyal tidak ada sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan pergi ke ruang kantor untuk menggunakan telepon rumah. Dalam perjalanan melewati lorong, tiba-tiba terdengar suara aneh yang berasal dari ruang otopsi. Mereka pun buru-buru lari ke ruangan kantor dan langsung mengunci pintunya. Tommy sempat menelpon polisi, tapi sambungannya terputus karena sinyalnya hilang. Lalu tiba-tiba terdengar suara lonceng dari luar pintu. Lonceng yang biasanya diikat di kaki mayat. Austin pun mencoba mengintip dari bawah pintu. Lalu pintu itu tiba-tiba digedor keras dari luar. Karena panik, mereka berdua segera mendorong lemari kayu untuk menahan pintu tersebut. Setelah beberapa saat, suara gedoran dan bunyi lonceng itu berhenti. Mereka mulai sadar kalau ada sesuatu yang tidak wajar dengan mayatnya si Jendo. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kemudian saat Tommy sedang mencuci tangan, tiba-tiba entah makhluk apa yang melukai Tommy. It's her. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke ruang otopsi untuk membakar mayatnya Jendo. Saat mereka sedang bersiap, tiba-tiba pintu ruangan menutup dan terkunci sendiri. Austin pun mengambil kapak dan mencoba merusak pintunya. Bahkan dia sempat mengintip lewat celah yang terbuka. Dalam kondisi panik, mereka akhirnya membakar tubuh Jendo. Namun api itu justru membesar tidak terkendali dan melahap hampir seluruh ruangan. Tommy berhasil memadamkan api dengan alat pemadam, tapi anehnya tubuh Jendo masih utuh, tidak terbakar sedikit pun. Melihat itu, mereka ketakutan dan segera meninggalkan ruang otopsi sambil membawa kapak. Mereka berlari menuju lift setelah mendengar pintunya terbuka. Namun saat tiba di sana, pintunya kembali menutup. Austin yang panik menekan tombol lift agar kembali terbuka. Sementara Tommy melihat sosok mayat berjalan mendekat dengan bunyi lonceng yang sangat mengerikan. Begitu pintu lift terbuka, mereka pun dengan cepat buru-buru masuk. Tapi sayangnya pintu lift macet dan tidak bisa tertutup. Tommy yang sudah siap dengan kapaknya langsung menyerang sosok mayat yang sudah semakin dekat. Saat Austin keluar untuk memeriksa, dia pun dibuat terkejut ketika melihat sosok yang dihantam kapak tadi. Ternyata adalah si Emma. Dia sekarat dan langsung tewas di tempat.
Rupanya Austin dan Tommy berhalusinasi hingga melihat Emma sebagai mayat hidup. Austin pun sangat terpukul dengan kematian pacarnya. Mereka pun kembali ke dalam lift, tapi lift itu masih tetap macet. Di waktu yang sama, api di ruang kremasi menyala sendiri dan memenuhi lorong dengan asap tebal. Setelah berdiskusi, Austin dan ayahnya sadar kalau mereka tidak bisa hanya diam di situ. Mereka harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Akhirnya mereka pun memberanikan diri keluar dari lift dan melewati lorong yang sudah dipenuhi dengan asap untuk kembali ke ruang otopsi. Singkatnya, mereka berhasil kembali ke ruang otopsi dan mulai membedah tempurung kepala Jendo. Tommy memotong sedikit bagian otaknya untuk diteliti, lalu menutupnya kembali. Saat dilihat lewat mikroskop, ternyata masih ada aliran darah di dalam jaringan otak itu. Dari situ Tommy sadar, alasan mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian adalah karena Jendo ini sebenarnya masih hidup. Rasa penasaran membuat Austin kembali membuka kain yang sebelumnya mereka temukan di dalam tubuh Jendo. Setelah dilipat, simbol di kain itu membentuk tulisan Imamat bab 20 ayat 27, serta keterangan bahwa benda itu berasal dari tahun 1693. Tommy pun segera mengambil buku referensi untuk mencari tahu arti dari tulisan itu. Tommy akhirnya menemukan arti dari kitab Imamat bab 20 ayat 27, di mana isinya adalah setiap pria atau wanita yang memanggil arwah atau menjadi peramal harus dihukum mati. Mereka adalah penyihir, dan darah mereka akan ditanggung oleh mereka sendiri. Dari situ Tommy sadar semua tanda yang mereka temukan, dari pergelangan tangan dan kaki yang patah, mata berwarna abu-abu hingga simbol-simbol aneh di kulit, bukanlah bukti penyiksaan biasa, melainkan bagian dari ritual yang dialami oleh Jendo. Bahkan kemungkinan besar hal itu kini mulai menimpa mereka berdua. Saat Tommy memperlihatkan punggungnya, ternyata sudah muncul simbol yang sama di kulitnya. Lalu tiba-tiba pintu ruang otopsi didobrak keras dari luar. Austin dengan panik menahannya, sementara Tommy mencoba berbicara langsung pada Jendo dan memohon agar jangan menyakiti anaknya. Lalu tiba-tiba Tommy mulai merasakan sakit yang luar biasa. Paru-parunya seolah terbakar. Tulang pergelangan tangan dan kakinya patah begitu saja, dan matanya perlahan berubah menjadi abu-abu. Semua penderitaan itu berpindah ke tubuhnya. Sementara tubuh Jendo justru kembali utuh. Simbol-simbol di kulitnya mulai memudar. Tulang yang tadinya hancur kini kembali normal. Bahkan darahnya mengalir kembali ke dalam tubuh. Akhirnya Tommy tewas dengan kondisi yang persis sama seperti Jendo. Di sini Austin hanya bisa menangis dan terpukul ketika melihat ayahnya mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Tiba-tiba semua lampu di ruang bawah tanah menyala normal kembali. Radio yang sebelumnya kacau juga berfungsi seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Austin mendengar seseorang memanggil namanya dari luar basement. Ternyata itu suara polisi yang siang tadi membawa mayatnya Jendo. Dengan penuh harapan, Austin berlari menuju pintu keluar basement. Dia pun mencoba membuka pintunya. Sementara dari luar terdengar suara polisi yang berusaha membuka pintu itu juga. Namun tiba-tiba suara polisi itu perlahan berubah menjadi lantunan lagu yang berasal dari radio. Dan di saat yang bersamaan, Austin kembali mendengar suara lonceng itu. Suara yang berasal dari bawah tangga. Saat menoleh, dia pun melihat sesuatu mendekat dengan sangat cepat. Austin terkejut dan kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh dari tangga dan tewas seketika. Keesokan harinya, polisi datang dan menemukan ketiganya, yaitu Emma, Austin, dan ayahnya, si Tommy, di mana mereka sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Namun ada satu hal yang sangat janggal, di mana mayat Jendo masih terbaring di ruang otopsi. Tubuhnya masih terlihat utuh tanpa adanya bekas pembedahan sedikit pun, seolah-olah tidak pernah disentuh.
Di saat yang sama, radio di ruang kantor memutar siaran berita, di mana cuaca di wilayah ini selama 4 hari berturut-turut sangat cerah, tanpa ada tanda-tanda hujan badai. Padahal di malam sebelumnya, Austin dan ayahnya melihat hujan deras serta pohon tumbang yang menutup pintu keluar basement. Dan faktanya pintu itu tidak pernah tertimpa pohon sama sekali. Polisi akhirnya membawa Jendo dengan mobil ambulans untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Namun di tengah perjalanan, dan film pun selesai. Ending yang sangat menjendokan. Bisa dibilang film ini tuh salah satu horor yang konsepnya unik banget. Karena hampir seluruh ceritanya terjadi di ruang otopsi doang. Tapi tetap bisa bikin kita tegang dari awal sampai akhir. Pesan dari film ini sih simple. Kalau ada mayat misterius, mending jangan dikepoin. Bisa-bisa malah berujung kayak Austin dan ayahnya tadi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Jendo ini benar-benar penyihir yang terkutuk atau ada makna lain di balik mayat misterius ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.